Halo, jumpa lagi bersama saya dengan Coach Antonius Arif dalam podcast kita Fresh Idea and Mind. Nah, topik kali ini membahas mengenai orang yang selalu ngedumel, selalu ngomongin orang, selalu ngomongin situasi, tapi dia do nothing. Nah, ini kan kadang-kadang kalau kita ngadepin orang-orang kayak gini sebel banget ya. Tapi sebelumnya, coba kita simak yang berikut ini dulu. Check this out. Punya permasalahan kehidupan? Punya hambatan? Punya permasalahan berkaitan dengan penjualan? Ataupun juga tentang mindset atau kehidupan Anda? Dengarkan podcast dari Coach Antonius Arif yang akan membantu Anda untuk mempunyai inspirasi dan bagaimana caranya untuk menghadapi kehidupan yang lebih baik. Podcast ini saya buat karena saya banyak banget belakangan ini mendapati kejadian-kejadian yang menarik. Ya sebenarnya kejadian itu sudah dimulai dari beberapa tahun yang lalu, cuma kok saya mulai jadi memperhatikan. Nah, saya melihat waktu ada beberapa kejadian, banyak ada orang-orang ketika tidak suka dengan tokoh politik tertentu, mereka bisa berbicara yang tidak bagus, khususnya di grupnya mereka, atau berbicara di WhatsApp dan sebagainya, di grup-grup tertentu ya. Dan saya ngelihat kok kayaknya saya nggak nyaman ya melihat situasi itu. Kenapa saya ngerasa nggak nyaman? Karena mereka istilahnya buat saya gini, kayak ayam mau bertelur gitu ya. Di ayam bertelur, pekok, dia ribut aja. Kadang-kadang kita malah cari telurnya, nggak ketemu telurnya di mana. Ini sama gitu loh, banyak orang-orang yang di grup-grup WhatsApp yang kerjanya cuma pekok gitu ya, ribut, tapi nggak ada perubahan apapun, nggak ada. Jadi cuma nanya, orang ini jelek, orang itu bagus, orang ini begini, orang itu begitu. Terus so what abis itu? Melakukan perubahan? Nggak juga. So cuma hanya bisa mengkritik tanpa melakukan sesuatu. Kayaknya seakan-akan kayak istilahnya jago kandang aja. Ya saya ngelihat banyak orang yang kondisinya kayak gitu. Nah ini yang saya nggak suka banget, karena kondisi-kondisi itu, maka kadang-kadang saya suka bercandain mereka. Saya ngomong gini, kayaknya kamu cocok deh kalau jadi anggota dewan, anggota dewan. Mendingan jadi anggota dewan. Ketahuan kamu melihat ada sesuatu yang nggak cocok, kamu ribut seperti ini, akan terjadi perubahan, ada perubahan tertentu kan? Ya nggak? Do something lah, jangan cuma ngomong doang di grup. Saya bilang gitu. Kadang-kadang saya memprovokasi kayak gitu. Kenapa? Karena orang-orang yang seperti itu cuma hanya bisa ngedumel, menyalahkan situasi, menyalahkan kondisi, tapi do nothing gitu loh. Buat apa? Emang kalau dia ngedumel di grup, terus ada perubahan negara gitu? Enggak kali, hello, nggak bakal terjadi perubahan apapun kok. Nah itu yang terjadi. Saya tahu banget, pasti mungkin juga teman-teman juga ada yang sebel kayak begitu kan, yang cuma hanya ribut nggak jelas. Nah, beberapa waktu yang lalu juga kebetulan ada yang menarik ya. Saya menemukan ada teman saya, WhatsApp-nya di hack gitu ya, WhatsApp-nya dibajak. Ya memang itu karena kesalahan dia, keteledoran dia, karena yang WhatsApp dia adalah temannya dia, dan dia kena kebajak gitu ya. Nah terus terang, waktu kena kebajak, dia telepon saya, dia kontak ke saya, dia bilang, Coach Arif, handphone gue kebajak nih WhatsApp-nya. Oke, tolong kasih tahu teman-teman. Ya udah, saya kasih tahu teman-teman. Saya delete beberapa grup yang ada namanya dia. Kebetulan dia sangat populer banget ya di teman-teman, di kalangan teman-teman. Jadi grupnya banyak banget, dan saya pada keluar-keluarin. Dan menariknya pada saat proses itu, saya juga kaget ya. Jadi antara saya memberitahu kepada teman-teman sama proses penipuannya cepet banget, tau gak? Dan itu cuma dalam waktu singkat, mereka sudah bisa chatting kepada teman-temannya teman saya tersebut, dan langsung sudah meminta duit dan sebagainya. Saya amazing sih, jujur amazing banget ngeliatnya, kok cepat amat ya dia ya. Bisa melakukan secepat itu ke WhatsApp teman-teman. Bahkan sampai yang menariknya, akhirnya teman saya coba untuk membalikan WhatsApp-nya dia, tidak berhasil. Kenapa? Karena rupanya orang tersebut melakukan two-step verifikasi di WhatsApp-nya tersebut. Padahal WhatsApp-nya sudah colongan, dia melakukan two-step verifikasi lagi. Lebih pintar pembajaknya dibandingkan orang yang dibajak. Nah akhirnya singkat cerita, setelah dibajak tersebut, two-step verifikasi, ternyata WhatsApp tersebut tidak bisa diambil selama 7 hari. Tapi memang berhasil, sudah, dia tidak bisa melakukan penipuan. Tapi ketika dia mau, pada saat proses cepat itu, ternyata yang saya temukan menarik adalah
ternyata ada 2 orang yang setahu saya yang berhasil ke cloning juga. Ada 2 orang lagi. Jadi dari 1 orang ini ke cloning 2 orang lagi yang kebajak lagi WhatsApp-nya. Dan terus terang saya sebel banget ngeliat kondisi itu. Kayaknya, kok begini banget ya. Ya sebenarnya saya mau ngedumel gitu, pengen ngedumel tapi dan sebagainya, pengen ngomel-ngomel dan sebagainya. Tapi saya pikir-pikir, kalau ngomel terus kenapa? Emang terjadi perubahan? Enggak juga kan? Hello, udah ngomel terus nggak ada perubahan. Buat apa? Akhirnya saya memutuskan untuk selain memposting hati-hati dengan WhatsApp itu, saya memposting satu tulisan yang mengatakan bahwa teman-teman, tolong di masa sekarang banyak banget yang melakukan pembajakan WhatsApp, maka yang harus Anda lakukan adalah lakukan two-step verifikasi. Kenapa? Karena saya temukan mereka pembajak ini polanya ya, either dia menanyakan, dia biasanya membajaknya caranya adalah saya perhatikan sekitar jam 4:30 pagi, jam 4:30 pagi atau jam 5. Atau dia melakukan pembajakannya menjelang buka puasa. Betul lagi sekarang ibu buka puasa. Mungkin mereka orang lagi lelah, capek dan sebagainya, agak miss. Atau lagi buka puasa, lagi makan di masa itu. Atau sekali malam di 10:30. So di masa-masa itulah masa kondisi-kondisi kita yang lagi lelah. Jadi chattingannya apa? Chattingan sederhana banget kok. Dia cuma nanya lagi di mana. Habis itu dilanjutkan, tolong forward ada OTP, ada PIN yang saya salah kirim, tolong kirim ke saya. Nah intinya kayak gitu. Jadi teman-teman yang dengar podcast saya, kalau mendengar kalimat lagi di mana, kalimat pertama pembukaan, dan kemudian dia minta kode, itu hati-hati ya, bukan salah kirim. Itu kirim kode itu hanya untuk kita, bukan untuk orang lain. Kalaupun salah kirim kode tersebut, kode itu cuma hanya untuk kita, bukan dari orang lain. Jadi ingat ya, jangan sampai salah, jangan sampai kejebak, waspadalah. Ya. Dan saya sebel banget, dan kemudian saya lanjutkan, saya posting ke Facebook, saya tulis, teman-teman, sekarang lagi maraknya pembajakan WhatsApp. Dan oleh sebab itu, maka lakukan two-step verifikasi. Caranya gimana? Nah, sekalian nih saya sharing kepada Anda ya, supaya Anda juga melakukan two-step verifikasi. Karena ini juga salah satu hal yang saya sebelin. Jadi maksud saya daripada saya ngedumel-dumel adalah pembajak, tapi lebih baik saya menjadi orang yang bermanfaat, membagi kepada Anda semua, supaya Anda menjaga diri Anda. Karena pembajak itu tidak bisa, kalau di dalam kondisi stoik, ada istilah namanya stoik, atau yang terkenal dari Om Henry Manampiring, dia mengatakan di bukunya Filosofi Teres bahwa ada sesuatu yang tidak bisa Anda kontrol. Ya pembajak itu tidak bisa Anda kontrol, tetapi yang bisa Anda kontrol apa? Pikiran Anda, perkataan, perasaan, perilaku, tindakan kita, attitude kita, semuanya bisa kita kontrol. Nah, dari berdasarkan bahwa mereka, saya juga kaget, mereka melakukannya cepat banget, bener-bener postingnya cepat banget. Bahkan saya sebagai latar belakang sales dan saya punya tim sales, nggak ada yang chattingnya bisa secepat itu. Dalam waktu singkat semua grup bisa di-grab. Bahkan yang menarik ya, ini yang menarik, ini kenyataan menarik. Orang tersebut bisa masuk ke dalam satu WhatsApp grup yang kebetulan teman saya itu yang menjadi moderatornya, menjadi adminnya. Dan lucunya, menariknya, dia bisa menchatting hampir sebagian besar orang di grup itu. Can you imagine? Yang di kontak-kontak itu rata-rata adalah orang-orang yang sudah lama tidak ketemu loh. Saya kaget loh, kok bisa cepet banget ya? Saya memang pernah juga punya banyak WhatsApp group, tapi kalau saya mau menyapa mereka satu persatu, itu nggak bisa secepat itu. Walaupun ada beberapa tim saya mengatakan mereka kerjanya pakai tim coach, mereka pakai beberapa handphone, mereka melakukan pakai beberapa teknologi dan sebagainya. Tapi buat saya amazing banget ya, kalau seandainya mereka jadi sales, kayaknya keren banget ya salesnya ya. Bisa cepet banget nge-boomingnya, cepet banget menyapa mereka. Keren banget tau nggak? Jadi kalau saya itu saya berpikir, kalau seandainya begini kan, berarti kan saya bakal kalah cepat dong sama dia untuk menyampaikan informasi. Karena buktinya ketika saya menyampaikan informasi, ternyata saya menyampaikan di grup ya, sedangkan di orang-orang tersebut, pembajak itu menyapanya satu-satu. Berarti saya nyapa di grup sama mereka nyapa satu-satu, lebih cepat mereka nyapa satu-satu, akhirnya mereka ketipu. Aduh, saya sebel banget. Makanya apa yang saya lakukan? Saya langsung posting di Facebook. Saya cuma kasih informasikan, silakan, banyak ada pembajakan di handphone, WhatsApp, maka apa harus Anda lakukan? Pertama, buka setting Anda, setting WhatsApp. Kemudian setelah buka setting WhatsApp, Anda buka masuk di bagian account Anda, di bagian security, langsung melakukan yang namanya two-step verifikasi. Two-step verifikasi, masukkan 6 digit kode Anda secara personal dan email Anda. Nah, ini yang terjadi. Kalau seandainya Anda sudah melakukan two-step verifikasi dan Anda sudah memberikan email Anda, mungkin nggak orang masih membajak handphone Anda? Mungkin. Tetapi ketika mereka membajak
dan mereka melakukannya di pola-pola jam yang kemungkinan kita capek dan kita tidak waspada dan kita mengirim, dia tidak bisa membajak. Kok bisa coach nggak bisa membajak? Betul. Jadi kalau dia dapat kode, kita sembarangan kasih karena kita nggak waspada, dan kemudian dia masukin kode kita, maka yang terjadi, kode tersebut tidak bisa jalan karena akan muncul halaman two-step verifikasi. Jadi dia nggak bisa masuk. Kecuali dia bisa menebak jalan pikiran kita melakukan kode 6 angka itu apa, dan email kita. Nah, paling nggak dari sini, kita sudah mencegah kemungkinan terjadi. Nah, ini juga bahkan katanya lagi rame nih sekarang nih. Katanya ada beberapa Tokopedia dan beberapa online yang menaruh kartu kredit juga dibajak. Don't worry, makanya sekarang juga saya tahu beberapa teknologi, saya juga orang teknologi dulunya. Kita akan melakukan perbaikan terus, dan yang paling penting bahkan sekarang Tokopedia sudah mempunyai two-step verifikasi. Dia punya verifikasi juga, maka lakukan verifikasi juga supaya kalau sampai terjadi pembajakan Anda bisa cegah. Nah, ini kenyataan pahit ya. Anda tahu kalau WhatsApp itu kalau sudah kebajak, Anda email ke pihak WhatsApp nggak bisa nolong Anda. Yang bisa nolong hanya satu, Anda harus pergi ke gerai provider SIM providernya. Kemudian abis itu diganti nomor baru, diganti kode SIM-nya, baru Anda bisa dapat OTP atau PIN yang baru. Jadi itu repotin banget. Daripada ngerepotin, ya, ini juga konsep dari Stoik, yang istilahnya Anda nggak boleh terlalu berpikir positif bahwa Anda bakal aman. Anda harus berpikir juga realita bahwa mereka bisa saja kita kondisi capek ada tadi di subuh, atau di tengah malam, atau pada saat kondisi buka puasa, itu kita lagi kondisi yang lagi nggak bagus banget, maka lebih baik kita menjaga, itu jauh lebih baik. Jadi sometimes lebih baik Anda melakukan yang namanya konsep yang namanya Stockdale Paradox, yaitu adalah konsep Anda melihat realita kenyataan dan sambil juga ambil positif. Positif boleh, tapi tolong melihat realita kenyataan supaya mencegah tidak terjadi. Nah, dari gambaran tersebut, dan kemudian yang saya lakukan adalah saya sebar kepada seluruh orang untuk melakukan two-step verifikasi WhatsApp mereka. Kenapa? Karena yang bisa saya kontrol adalah meminta teman-teman menjaga diri kita. Kita tidak bisa marah-marah kepada orang yang menipu, karena penipu akan melakukan terus merajalela. Tapi yang bisa kita lakukan adalah kita harus melakukan pencegahan. Kalau kita nggak melakukan pencegahan, maka wajar suatu saat bisa saja WhatsApp kita bakal diambil. Bahkan yang lain pun bisa diambil. Dan oleh sebab itu sekarang teman-teman, saya cuma mau kasih gambaran pada Anda semua. Daripada kita ngoceh-ngoceh, kita ngomel pada situasi, kita lakukan perubahan pada diri kita. Apa yang bisa kita kontrol? Diri kita. Yuk kita rubah aja diri kita. Apa yang bisa kita perbaiki? Jadi ini adalah salah satu yang bisa kita lakukan. Daripada Anda berkotek-kotek seperti ayam yang nggak ada telur, mendingan Anda melakukan sesuatu, melakukan perubahan yang baik untuk negara ini, buat segalanya. Makanya apa yang terjadi, saya juga melakukan yang sama. Saya membuat podcast, bahkan kemarin saya membuat podcast Sales Morning Briefing. Bukan di podcast yang ini, di podcast yang selling saya. Kalau Anda mau cari, gampang carinya. Anda cukup cari aja Antonius Arif Sales gitu ya, Antonius Arif Sales. Itu di podcast anchor.fm/Antonius Arif Sales. Anda akan menemukan Sales Morning Briefing dari Senin sampai Jumat setiap jam 7. Kenapa saya buat itu? Karena saya mau membantu teman-teman untuk supaya tetap semangat, tetap naik walaupun dalam kondisi COVID-19 dan masa perbaikannya. Oke? Nah, bahkan saya ketika merekam ini pun kondisi lagi hujan di luar sana. Kalau saya nunggu hujan berhenti, ya percuma. Ya paling nggak saya memakai mic, walaupun mungkin ada suara hujan, anggap aja itu sebagai background. Ya nggak? Paling nggak Anda bisa mendapat manfaat. Oke? Sukses buat Anda, dan semoga podcast kita ini bisa ngebantu Anda. Jika Anda suka, silakan Anda like, dan tolong jangan lupa di-share kepada teman-teman Anda supaya mereka semua bisa dapat manfaat dari podcast kita dan kita semua saling bertumbuh satu sama lain. Oke, bye-bye. Terima kasih bagi Anda yang telah mendengarkan podcast saya ini. Semoga podcast saya bisa meningkatkan kinerja Anda dan banyak membuat Anda mendapatkan inspirasi. Bagi Anda yang suka, bisa Anda follow, Anda like, dan akan Anda share kepada teman-teman Anda. Dan Anda juga bisa mengikuti saya di YouTube saya. Cari dengan channel Antonius Arif atau NLP Leadership Indonesia. Sampai jumpa.